tidak begitu saja peninggalan Nabi itu, ayo siapa yang mau lihat misalnya silahkan lihat. Tidak seperti itu. Tetapi kita menunggu kira-kira 1 jam sebelum itu dikeluarkan dengan membaca salawat kepada Nabi, madaih Nabi, sirah Nabi. Lalu kemudian dikeluarkan itu di atas nampan. Pada setiap di atas nampan seperti ini misalnya dan di sini ada kaca yang isinya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat sudah mendekati orang per orang dari kita yang pada saat itu kita berdiri semuanya, nah maka diangkat kaca itu oleh pemilik peninggalan tersebut. Ingin mendapatkan informasi eksklusif seputar kegiatan dakwah, jadwal streaming, dan manfaat ilmu dari guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar? Mari bergabung di grup WhatsApp Ahbabul Mustafa. Segera hubungi admin kami. Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum ya Habib. Ingin bertanya tentang masalah. Insyaallah. Ingin bertanya tentang artefak Nabi yang sekarang telah ada di Indonesia dan ada di beberapa tempat di negeri kita tercinta ini ya Habib. Apakah peninggalan Nabi tersebut asli ataukah bukan ya Habib? Soalnya kabar yang beredar sekarang bahwa artefak yang ada di Indonesia itu palsu. Yang asli ada di Museum Topkapi, yaitu di Turki. Karena telah banyak di Indonesia ini artefak Nabi tersebut di Probolinggo khususnya, yaitu ada museum juga di Madura, Banyuates juga ada, dan Aceh juga ada. Bagaimana cara kita untuk mengetahui barang itu atau peninggalan dari Nabi Muhammad SAW ini asli ataukah bukan ya Habib? Mohon penjelasan dari antum ya Habib. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan tadi, apakah artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia itu asli atau tidak? Saya tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan yang cukup, dan tidak bisa menerka-nerka apalagi suudzon dengan mengatakan hal yang tidak saya ketahui. Namun bahwa peninggalan Nabi Muhammad SAW itu ada di Turki, ada di beberapa orang-orang soleh, itu iya. Sedangkan yang kemudian tersebar apabila seseorang mengaku bahwa ini adalah peninggalan Rasulullah SAW, hendaknya dia berhati-hati, karena bisa saja kalau dia berbohong terhadap hal tersebut masuk dalam hadis Nabi yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong terhadap Nabi, bohong apapun, termasuk mengatakan ini adalah peninggalan Nabi misalnya, padahal tidak, maka hal itu masuk dalam konteks ancaman ayat ancaman hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi. Sementara jika kita ragu misalnya ini asli atau tidak, maka berarti dalam hal ini sudah masuk dalam ranah syubhat yang sebaiknya jangan mengatakan bahwa ini adalah Nabi, adalah peninggalan Nabi. Mungkin ini adalah miniatur atau replika dari peninggalan Nabi. Kalau dia katakan replika, ternyata ternyata itu asli, mungkin itu masuk dalam bab ihtiyat. Tetapi tidak sebaliknya. Ketika dia mengatakan ini peninggalan Nabi, ternyata bukan peninggalan Nabi, maka itu sudah pasti berdosa. Sehingga yang menyebar di Indonesia daripada klaim-klaim peninggalan Nabi Muhammad SAW itu, saya tidak tahu harus mengatakan asli atau bukan. Tetapi yang lebih penting tadi, bahwa orang yang mengadakan itu mungkin dasarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ingin memperkenalkan banyak hal tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang tidak bernisbat langsung kepada Rasulullah SAW. Insya Allah cintanya kepada Nabi, inginnya memperkenalkan Nabi SAW dalam peninggalannya, itu adalah sebuah pahala dan bentuk mahabbah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bicara tentang peninggalan Nabi Habibana Quraisy, adkur kita ingat ketika waktu perjalanan ke haji, kita berkunjung ke Zabid kalau nggak salah itu. Zabid. Ada Kota Zabid.
ada syahrul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Mungkin bisa ceritakan Habib sedikit kepada pemirsa. Nah, tahun antara 98 atau 97 atau 98, 6 bulan sebelum kita pulang di bulan Maulid, saya nggak tahu tepatnya tahun berapa itu, kita waktu itu berangkat bersama dengan antum ya Habib. Kita berangkat haji dari Darul Mustafa Tarim naik bis. Kenapa kita naik bis? Karena satu lebih ekonomis, yang kedua lebih bisa memungkinkan untuk mampir ke tempat-tempat bersejarah. Di antaranya kita mampir ke kota Zabid, di mana kota Zabid tersebut adalah kota yang sangat masyhur dengan ilmu pada dahulu. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang yang alim di kota Zabid tersebut. Di sana kita mampir ke rumahnya satu orang yang ma'ruf dan banyak diceritakan oleh orang-orang soleh bahwa dia memiliki peninggalan Nabi Muhammad SAW berupa rambut beliau yang sudah berada di dalam kaca. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah dan keingintahuan kita terhadap Nabi Muhammad SAW membuat kita ramai-ramai ke sana. Subhanallah, secara prosedur terlihat sekali ruhaniyahnya. Bagaimana tidak begitu saja peninggalan Nabi itu, ayo siapa yang mau lihat misalnya silahkan lihat. Tidak seperti itu. Tetapi kita menunggu kira-kira 1 jam sebelum itu dikeluarkan dengan membaca salawat kepada Nabi, madaih Nabi, sirah Nabi. Lalu kemudian dikeluarkan itu di atas nampan. Pada setiap di atas nampan seperti ini misalnya dan di sini ada kaca yang isinya rambut Rasul SAW. Pada saat sudah mendekati orang per orang dari kita yang pada saat itu kita berdiri semuanya, nah maka diangkat kaca itu oleh pemilik peninggalan tersebut. Diangkat. Kita menciumnya dengan niat mahabbatan wa tabarrukan. Memang tidak sampai kita menyentuh kepada rambutnya langsung, namun seperti kata Qais, amurru ala diyar layla uqabbilu dal jidar wa dal jidar wa ma hubbud diyar syarafna qalbi walakin hubba man sakanat diyar. Jadi kita betul-betul merasakan bagaimana ruhaniyah dari peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kalau air mata sudah tidak bisa lagi dibendung ketika kita dihadapkan kepada rambut Nabi Muhammad SAW, dan rata-rata semuanya menangis, semuanya terharu. Bahkan ada beberapa dari teman kita yang pada saat itu pingsan, di antaranya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah. Ketika menyentuh kaca tersebut beliau terjatuh pingsan. Entah apa yang membuatnya pingsan, tapi min bab husnudzan bahwa beliau orang yang dari dulu sudah lebih menonjol dari saya pastinya dan dari beberapa teman lain terkait dengan mahabbahnya kepada Rasulullah SAW dari sisi salawat dan mempelajari sifat-sifatnya. Kejadian itu sangat istimewa sekali buat kita, karena kita juga merasa pada saat itu bahwa saya melihat rambut Nabi, dan pada saat berikutnya saya akan berziarah kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kejadian hari itu, peristiwa hari itu yang kita saksikan akan terus menaungi kita dengan keberkahan dan mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, yang membuat kita lebih ittiba kepada sunnahnya, lebih perhatian terhadap apa yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Satu hal yang terkait dengan itu, setelah kita ketemu dengan Sayyidil Habib Umar di haji, karena itu perjalanan haji, kami ceritakan itu kepada Habib Umar. Lalu Habib Umar mengatakan itu penting, mimpi Nabi penting, tetapi tahukah kamu apa yang lebih penting daripada itu? Menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kamu tidak melihat sesuatu.
tidak membaca, mengucapkan sesuatu, tidak mendengarkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, tidak melangkah ke satu tempat, bahkan tidak terlintas dalam hatimu dan pikiranmu sesuatu, terkecuali dasari dengan pertanyaan, apakah Nabi Muhammad ridha atau tidak kepada kamu? Jawaban seorang yang sangat mendidik sekali, seperti Al-Habib Umar. Pada saat kita seakan-akan cukup bagi kita dengan melihat rambut Nabi dan sebagainya, beliau mengingatkan kita untuk disampaikan kepada umat berikutnya bahwa melihat hal-hal seperti itu penting. Tetapi Nabi Muhammad bukan rambut, Nabi Muhammad bukan gubah, Nabi Muhammad bukan makam, tetapi Nabi Muhammad itu punya satu hal besar yang sengaja oleh Allah beliau dilahirkan lalu kemudian diutus ke muka bumi itu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk dijadikan uswah hasanah fil qaul wal fi'l wal hal, dalam ucapan, dalam perbuatan dan dalam sikap serta perilaku beliau.